Seorang guru matematika SMP sedang mengajar materi tentang persamaan linear. Guru tersebut prihatin karena banyak peserta didik yang kesulitan memahami konsep ini dan cenderung menghafal rumus-rumus tanpa mengerti penggunaannya. Strategi pembelajaran yang paling tepat untuk digunakan oleh guru tersebut adalah A. Memberikan drill latihan mengerjakan berbagai soal persamaan linear. B. Menjelaskan langkah-langkah pengerjaan persamaan linear secara detail. C. Meminta peserta didik untuk menghafal rumus-rumus persamaan linear. D. Menugaskan peserta didik untuk memecahkan masalah kehidupan nyata yang melibatkan persamaan linear. E. Melakukan permainan edukatif yang berkaitan dengan persamaan linear. Pembahasannya, pilihan A, B, dan C hanya berfokus pada hafalan dan prosedur, tidak mendorong pemahaman konseptual. Pilihan D dan E tepat, namun menugaskan peserta didik untuk memecahkan masalah kehidupan nyata. Pilihan D lebih membantu mereka memahami penerapan persamaan linear dalam konteks yang relevan. Jawabannya adalah D, menugaskan peserta didik untuk memecahkan masalah kehidupan nyata yang melibatkan persamaan linear. Alasannya, menugaskan peserta didik untuk memecahkan masalah kehidupan nyata memungkinkan mereka untuk menerapkan konsep persamaan linear untuk memecahkan masalah konkret, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan problem solving. Mereka melihat keterkaitan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari, menumbuhkan rasa percaya diri dalam menggunakan matematika. Jadi jawaban nomor satu adalah D. Nomor 2, seorang guru sejarah SMA sedang mengajar tentang materi Perang Dunia II. Guru tersebut ingin mendorong peserta didik untuk tidak hanya menghafal tanggal dan peristiwa, tetapi juga untuk berpikir kritis tentang faktor-faktor yang menyebabkan perang tersebut. Strategi pembelajaran yang paling tepat untuk digunakan oleh guru tersebut adalah A. Memberikan ceramah tentang kronologi Perang Dunia II. B. Menugaskan peserta didik untuk menghafal tokoh-tokoh penting dalam Perang Dunia II. C. Melakukan debat tentang pihak yang paling bertanggung jawab atas pecahnya Perang Dunia II. D. Menugaskan peserta didik untuk membuat timeline peristiwa Perang Dunia II. E. Menugaskan peserta didik untuk menganalisis sumber-sumber sejarah primer tentang Perang Dunia II. Pembahasannya, pilihan A, B, dan D hanya berfokus pada hafalan dan kronologi peristiwa. Pilihan C dan E tepat, namun menganalisis sumber-sumber sejarah primer, pilihan E lebih mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, mengevaluasi informasi dan menyimpulkan faktor-faktor penyebab perang. Jawaban E adalah jawaban yang paling benar karena menganalisis sumber-sumber sejarah primer memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis, mengevaluasi informasi dari berbagai perspektif, memahami latar belakang dan faktor-faktor penyebab Perang Dunia II, mengembangkan kemampuan untuk membedakan fakta dengan opini. Jadi nomor 2 jawabannya adalah E, yang paling tepat. Nomor 3, seorang guru bahasa Indonesia SMA sedang mengajar materi tentang novel. Guru tersebut ingin mendorong peserta didik untuk tidak hanya memahami isi cerita tetapi juga menganalisis karakter dan tema dalam novel tersebut. Strategi pembelajaran yang paling tepat untuk digunakan oleh guru tersebut adalah A. Meminta peserta didik untuk meringkas isi novel. B. Memberikan kuliah tentang sejarah perkembangan novel Indonesia. C. Membagi peserta didik ke dalam kelompok untuk berdiskusi tentang karakter dalam novel. D. Menugaskan peserta didik untuk membuat presentasi tentang alur cerita novel. Dan E. Menugaskan peserta didik untuk menulis esai yang menganalisis tema dan simbolisme dalam novel. Pembahasannya, pilihan A dan D hanya berfokus pada isi cerita permukaan. Pilihan B tidak relevan dengan analisis karakter dan tema. Pilihan C dan E tepat, namun menulis esai. Pilihan E lebih mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, menganalisis secara mendalam, dan mengekspresikan pemahaman mereka secara tertulis. Jawaban yang paling benar adalah E. Alasannya menulis esai tentang tema dan simbolisme dalam novel memungkinkan peserta didik untuk menganalisis karakter dan perkembangannya dalam cerita, mengidentifikasi tema-tema utama dalam novel. Jadi, nomor 3 jawabannya adalah E.
Nomor 4, seorang guru seni tari ingin mengembangkan kreativitas peserta didik dalam menciptakan koreografi tari baru. Guru tersebut percaya bahwa pembelajaran seni tari seharusnya tidak sekedar meniru gerakan yang sudah ada. Strategi pembelajaran yang paling tepat untuk digunakan oleh guru tersebut adalah A. Mengajarkan berbagai macam gerakan tari tradisional secara detail. B. Mencontohkan gerakan tari kontemporer yang rumit dan menantang. C. Meminta peserta didik untuk menghafal dan mempertontonkan koreografi yang sudah ada. D. Memberikan kebebasan penuh kepada peserta didik untuk berekspresi tanpa arahan. E. Memberikan tema atau konsep tertentu dan meminta peserta didik untuk mengembangkan koreografi sesuai tema tersebut. Pembahasannya adalah pilihan A, B, dan C hanya berfokus pada imitasi dan tidak mendorong kreativitas. Pilihan D terlalu bebas dan tidak memberikan arahan yang cukup. Pilihan E tepat karena memberikan kerangka kerja dan kebebasan bagi peserta didik untuk berkarya secara kreatif. Jadi jawabannya adalah E. Alasannya memberikan tema, memberikan arahan, dan menggerakkan imajinasi peserta didik. Peserta didik dapat mengembangkan interpretasi mereka sendiri terhadap tema tersebut, ciptakan gerakan tari yang sesuai dengan ekspresi tema, bekerja sama dengan teman sekelas untuk mengembangkan koreografi secara kolektif. Jadi nomor 4 jawaban yang paling tepat adalah E. Nomor 5, seorang guru pendidikan agama ingin mengembangkan toleransi dan rasa hormat terhadap perbedaan agama di antara peserta didik. Strategi pembelajaran yang paling tepat untuk digunakan oleh guru tersebut adalah A. Memberikan ceramah tentang pentingnya toleransi beragama. B. Meminta peserta didik untuk menghafal doa-doa dari berbagai agama. C. Menonton film dokumenter tentang konflik agama di berbagai negara. D. Mengundang pemuka agama dari berbagai agama untuk memberikan ceramah. E. Memfasilitasi diskusi kelompok tentang persamaan dan perbedaan agama-agama. Pembahasannya pilihan A hanya memberikan informasi secara pilihan B tidak berkaitan langsung dengan toleransi. Pilihan C dapat menimbulkan kesan negatif terhadap agama. Pilihan D dan E tepat, namun diskusi kelompok. Pilihan E lebih mendorong peserta didik untuk bertukar pikiran, saling menghargai, dan memahami perbedaan agama. Alasannya, pilihan E, jawaban yang paling benar adalah diskusi kelompok memungkinkan peserta didik untuk mempelajari tentang agama-agama lain secara langsung dari teman sekelas, mengembangkan rasa ingin tahu dan pemahaman tentang perbedaan agama, belajar untuk menghargai perbedaan dan menemukan persamaan antar agama, mengembangkan keterampilan berkomunikasi dan berpikir kritis dalam berbagai perspektif agama. Jadi nomor 5 jawaban yang paling benar adalah E.